231, 23124 akan melanjutkan materi sebelumnya. Pembelajaran abad 21 adalah sebuah pendekatan pembelajaran yang fokus pada pengembangan keterampilan yang relevan dan penting untuk kehidupan di era digital saat ini. Pendekatan diharapkan dapat membantu siswa mempersiapkan diri untuk sukses dalam masyarakat yang semakin terhubung, kompleks, dan cepat berubah. Pembelajaran abad 21 menekankan pada pengembangan keterampilan seperti kreativitas, berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, keterampilan teknologi, keterampilan berpikir sistematik, dan keterampilan sosial dan emosional. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Sunarti Tangahu dengan NIM A231231102. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibacakan oleh rekan saya. Metode pembelajaran yang inovatif dan berpusat pada siswa seperti pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran terbalik, dan pembelajaran jarak jauh seringkali digunakan dalam pendekatan pembelajaran abad 21. Pendekatan ini juga menekankan pada pentingnya keterampilan metakognitif, yaitu keterampilan untuk memahami, mengelola proses pembelajaran sendiri. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Ningsi dengan NIM A231231104. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Dunia pendidikan dituntut melahirkan peserta didik yang mampu menghadapi tantangan global. Tuntutan ini seiring dengan perkembangan pilar pendidikan yang dikembangkan oleh UNESCO 21st Century Readiness, merupakan kesiapan dalam menyambut abad 21. UNESCO telah membuat 4 pilar pendidikan untuk menyongsong abad 21, yaitu learning to how, learning to do, learning to know, and learning to live together. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nama saya Miftah Rizky dengan NIM A231231123. Pada pembelajaran abad ke-21, adapun keterampilan 4C yang merupakan hal yang wajib dikuasai oleh peserta didik guna menghadapi tantangan abad 21. 4C yang dimaksud adalah critical thinking and problem solving, berpikir kritis dan memecahkan masalah. Yang kedua, creativity and innovation, daya cipta dan inovasi. Yang ketiga, collaboration, kerjasama. Dan yang keempat, communication atau komunikasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang critical thinking and problem solving, yaitu berpikir kritis dan pemecahan masalah. Berpikir kritis merupakan suatu proses yang terarah dan jelas yang digunakan dalam kegiatan mental seperti memecahkan masalah, mengambil keputusan, membujuk, menganalisis asumsi, dan melakukan penelitian ilmiah. Dalam konsep ini, peserta didik belajar memecahkan masalah yang ada dan mampu menjelaskan, menganalisis, dan menciptakan solusi bagi individu maupun masyarakat. Baik, selanjutnya materinya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kenalkan, nama saya Ratnawati dengan NIM A231231103. Di sini saya akan menjelaskan pada bagian creativity and innovation atau daya cipta dan inovasi. Kreativitas juga dapat dimaknai sebagai kemampuan berpikir outside the box tanpa dibatasi aturan yang cenderung mengikat. Pada konsep ini, peserta didik akan diajak untuk bisa membiasakan diri dalam melaksanakan dan menjelaskan setiap ide yang dipikirkannya. Ide ini akan dipresentasikan kepada teman kelas secara terbuka sehingga nantinya akan menimbulkan reaksi dari teman kelas. Aktivitas ini bisa menjadi sudut pandang peserta didik menjadi luas dan terbuka dengan setiap pandangannya yang ada. Kenalkan, nama saya Silvana Nabila dengan NIM A231230447. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi tentang karakteristik pembelajaran 4C. Jadi selain dari critical thinking, kreativitas, innovation, dan ada juga yang namanya collaboration. Jadi kalau berbicara tentang masalah collaboration ini sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga teman-teman. Yang mana definisi dari collaboration itu sendiri ialah suatu aktivitas bekerja sama dengan seseorang atau beberapa orang lainnya dalam satu kelompok guna untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jadi tujuan dari collaboration ini sendiri yaitu
agar peserta didik ini mampu bekerja sama lebih efektif dengan orang lain. Kemudian untuk meningkatkan rasa empati dan bersedia menerima pendapat yang berbeda dari tiap individu dalam satu kelompok. Dan untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Imelda. Perkenalkan, di sini saya bernama Imelda Pujita Togo dengan NIM A231-23061. Saya akan melanjutkan mengenai 4 karakteristik pembelajaran abad 21. Yang keempat ada communication atau komunikasi. Komunikasi merupakan cara untuk berbagi ide dan memperjelas pemahaman pada belajar dengan menggunakan bahasa yang benar untuk berbicara dan menulis tentang apa yang mereka kerjakan. Mereka akan mampu mengklarifikasi ide-ide mereka dan belajar bagaimana membuat argumen yang meyakinkan dan mempresentasikan ide-ide mereka. TPACK dalam menyongsong pembelajaran abad 21. Untuk dapat mendidik siswa yang memenuhi tuntutan keahlian abad 21 di era Society 5.0, guru harus memiliki kemampuan yang baik dalam hal penggunaan teknologi, penguasaan konsep, dan penyampaian materi. Gabungan dari kemampuan-kemampuan tersebut dikenal dengan istilah Technological Pedagogical Content Knowledge atau sering disingkat dengan TPACK. Model TPACK terdiri dari 3 komponen utama dan 4 komponen gabungan. Komponen-komponen utamanya adalah yaitu yang pertama pengetahuan teknologi atau technological knowledge, kemudian pengetahuan pedagogik atau pedagogical knowledge, dan pengetahuan konten atau content knowledge. Adapun 4 komponen yang merupakan gabungan atau pengintegrasian dari komponen-komponen utama tersebut adalah yaitu pedagogical content knowledge, kedua technological content knowledge, dan ketiga technological pedagogical knowledge, dan yang keempat technological pedagogical and content knowledge atau TPACK. Kenalkan, nama saya Widya dengan NIM A231-23135. Pendekatan STEM, Science, Technology, Engineering, and Math salah satu pendekatan pembelajaran abad 21 yang berkaitan dengan aspek utama dan peningkatan soft skill adalah pendekatan pembelajaran STEM yang dimana Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Pendekatan STEM adalah pendekatan pembelajaran di mana sains, teknologi, teknik, dan matematika terintegrasi dan saling menyatu dalam proses pembelajaran dengan berfokus pada pemecahan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan STEM menunjukkan kepada siswa bagaimana konsep, prinsip, dan teknik pada sains, teknologi, teknik, dan matematika mampu yang menghasilkan dan mengembangkan produk maupun sistem yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Itu kelebihan dan kekurangan pembelajaran abad ke-21. Kelebihan pembelajaran abad ke-21 yaitu dalam konteks pembelajaran matematika, penerapan teori pembelajaran abad 21 dapat memberikan manfaat dan pengembangan keterampilan berpikir kritis, berkolaborasi, dan menggunakan teknologi dalam memecahkan masalah matematika. Namun perlu diperhatikan juga dalam setiap teori pembelajaran, termasuk teori pembelajaran abad 21, memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan harus disesuaikan dengan konteks dan kebutuhan pembelajaran yang spesifik. Kekurangan pembelajaran abad ke-21 yaitu penerapannya dapat terkendala oleh keterbatasan akses internet, minimnya pengawasan dalam belajar, dan kurangnya interaksi langsung antara guru dan siswa dalam konteks learning.